Oke, selamat siang, malam, pagi, sore hari, dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan berdiskusi dengan salah satu senior yang sudah lama bekerja di Hongaria. Jadi topik hari ini terkait bekerja di Hongaria. Mungkin banyak teman-teman yang dari Indonesia yang sekarang sudah banyak yang berdatangan untuk bekerja di Hongaria. Jadi nanti akan kita bahas beberapa informasi. Jadi informasi ini semoga bisa memberikan wawasan kepada teman-teman warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Hongaria. Oke, kita mulai saja. Ini ada Mas Yogi di sini. Silakan perkenalkan diri, Mas. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama. Saya asli Indonesia, yang mana sekarang bekerja di Hongaria. Begitu. Untuk yang perlu saya tanyakan mungkin nanti bisa dikonfirmasi berdasarkan pengalaman dari Mas Yogi. Jadi awalnya menurut Mas Yogi bekerja di Hongaria itu apa saja sih yang perlu diketahui oleh teman-teman warga negara Indonesia yang baru terus dia bekerja di Hongaria berdasarkan pengalaman Mas Yogi? Oke, untuk bekerja di Hongaria yang pertama tentu kita harus punya dokumen yang lengkap, legal dan jelas ya, clear gitu. Seperti paspor itu kewajiban kita karena kita tidak di negara kita sendiri. Lalu nanti working permit itu perlu. Lalu yang ketiga nomor pajak, tax number. Tax number itu gampang ngurusnya, tinggal pergi ke kantor pajak. Lalu yang keempat ada social tax security number. Kalau di sini biasa disebutnya TAJ number, TAJ begitu. Nah, itu fungsinya untuk seperti askes kalau di Indonesia. Ketika kita sakit, kita ke rumah sakit, tunjukkan nomor itu, kita tidak perlu bayar. Oke Mas, Gitu. misalkan itu kan dokumen, kalau paspor kita dari Indonesia udah punya. Ya. Terus yang kedua permit, resident permit itu mungkin pekerja atau tenaga migran Indonesia yang datang ke Hongaria itu ada beberapa lewat agensi di Indonesia. Untuk mendapatkan seperti toikat, permit itu pasti ada prosesnya kan. Mereka juga mungkin tidak tahu awal mereka harus membaca pre-agreement kontraknya seperti apa. Jadi gimana menurut Mas Yogi, adakah suatu saran gitu ya untuk teman-teman supaya lebih detail membaca atau apa yang perlu diketahui? Mereka kan nggak tahu social security tax atau social security number. Yang di Indonesia itu BPJS, sedangkan di sini kan ada toikat. Nah itu kan langsung diberikan dari perusahaan. Gimana? Terus ada tips? Kalau Thai card itu akan diurus oleh perusahaan yang meng-hire kita. Seperti saya di-hire oleh sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut berkewajiban mengurus yang pertama working permit untuk saya. Setelah working permit diissued atas nama perusahaan yang meng-hire saya, barulah kita bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan social tax security number atau TAJ number itu tadi. Lalu masa aktif TAJ number, social tax security number itu mengikuti masa aktif residence permit kita. Jadi untuk working permit di Hongaria maksimum itu 2 tahun. Tidak ada yang lebih dari 2 tahun. Jadi TAJ number, social security number itu juga akan masa aktifnya akan mengikuti working permit kita, resident permit kita itu. Tetapi ketika di kemudian hari kita resign atau termination dari perusahaan yang mana kita bekerja sekarang, itu semuanya akan langsung non-aktif. TAJ number itu akan jadi offline, lalu working permit pun akan jadi offline selama dalam kurun waktu 5 hari. Itu sudah di-revoke oleh
pihak imigrasi. Oke. Jadi untuk resident permit yang teman-teman yang dari Indonesia itu kan udah dapat ya, karena udah di HIRI yang udah di-apply-kan, seperti itu. Dan maksimal 2 tahun. Terus untuk asuransi kesehatan juga TECAT berarti udah satu paket ya, mereka udah submitkan atau membuatkan kepada kita. Nomor pajak juga mungkin udah dibuatkan juga apa belum, itu apa tergantung dari perusahaannya atau kita bikin sendiri? Untuk nomor pajak ini sedikit bebas ya. Kita bisa pergi sendiri ke kantor pajak dengan membawa resident permit, address card, dan paspor asli. Prosesnya cepat, 5 menit, hanya melampirkan 3 ini tadi. 3 paspor, resident permit atau working permitnya, lalu address card. Address card itu sebuah kartu yang menunjukkan di mana tempat tinggal kita di Hongaria. Itu nanti diproses 5 menit, nggak lama. Tetapi kantor pajak pada hari tersebut akan hanya mengeluarkan surat deklarasi beserta nomornya. Untuk kartunya ya akan mereka kirim lewat kantor pos. Makanya ada address card tadi ya? Iya, makanya mereka perlu address card. Nah, untuk penerbit ini berdasarkan pengalaman saya ya, jadinya nggak ini mungkin bisa berbeda-beda nanti orang-orang juga. Kalau berdasarkan pengalaman saya seperti itu, saya datang ke kantor pajak membawa 3 dokumen pribadi ini. 5 menit nomor sudah bisa saya dapatkan berbentuk surat deklarasi. Tetapi untuk kartunya saya baru menerima 1 bulan? Lebih, sekitar berapa ya? Lebih dari sebulan ya. Cuma nomor 3 bulan. 2 bulan persis. Hampir 3 bulan karena ini di akhir Agustus. Bentuk penampakannya seperti ini. Ini adalah nomor pajak di Hongaria. Nomornya ada tertera di sini nomornya. Gitu. Jadi ini kalau mau tanya kartu NPWP-nya Hongaria itu seperti apa ya, kayak gini, warnanya hijau bolak-balik gitu. Gitu. Ini di Hongaria paling gampang itu bikin nomor pajak. Itu di Hongaria. Birokrasi paling praktis hanya di kantor pajak. Semua apa yang kita perlukan mereka layani dengan cepat. Kalau mau bikin kartu pajak ya. Kalau mau pakai kartu pajak itu tadi. Ya. Tapi nggak langsung jadi kartunya, cuma ada temporary seperti kertas surat. Diberikan ya, surat selembar pernyataan. gini ya. Selembar. Cuma ada nomornya ini yang berlaku selamanya ya. Iya. Cuma ini temporary untuk mengetahui udah punya nomor pajak. Iya. Kalau nomor pajak nggak ada masa aktifnya, udah langsung seumur hidup gitu. Jadi nggak begitu sekali udah punya nomor pajak udah nggak perlu bolak-balik lagi. Untuk contoh social security mas. Nah seperti ini. Ini ada nomornya, terus ada identitasnya di sini. Jadi ini bukan seperti kartu pajak yang ini ya. Ini lebih lebih kayak kertas di laminating. Cuma ini sangat bermanfaat dan ini benefitnya sangat banyak sekali. Karena salary kita itu dipotong untuk membayar ini. Nah, untuk membayar asuransi kesehatan kita di Hongaria. Yang untuk foreigner aja, ini untuk orang lokal. Ini hampir sama kan? Iya, cuma sama. Kalau untuk orang lokal, di sini untuk lokal Hongaria di sini tidak ada tulisan masa aktifnya, jadi seumur hidup dia sekali diisu nomornya ini. Tetapi untuk kita orang-orang pekerja migran seperti saya yang dari Indonesia bekerja di sini, terus pelajar juga itu mengikuti masa aktif resident permit dan biasa akan tertera di sini tanggal masa valid, aktifnya. Gitu ya, valid. Tulisannya valid until gitu. Ya saya nggak tahu semuanya bahasa Hongaria di sini. Mungkin saya hanya menggunakan
teknologi yang ada di sekitar saya untuk translate seperti handphone, ya Google Translate lah. Oke. Nah, sedikit membantu. Untuk ini Mas, kartu permitnya ada nggak? Permit. Kartu permit saya kasih contoh ya. Nah, sebagai contoh tadi ini, kalau yang migran ini di sini nih, ini masa aktifnya nih, nih. Nah, punya saya kemarin sudah kadaluarsa bulan 4 tanggal 25 harus perpanjang, tetapi belum bisa perpanjang karena working permit saya belum jadi karena saya juga lagi proses perpanjangan ini. Oke. Kalau ini bentuknya resident permit. Ya, kalau resident permit ya seperti ini ya. Nanti ada fotonya. Lalu di sini tuh ada tulisan mungkafalas. Mungkafalas ini adalah artinya work permit atau visa kerja gitu ya. Ini. Yang penting lagi di belakangnya itu akan ada nama perusahaan yang meng-hire saya di sini. Di sini akan tertulis KFT ini kan ngeblur ya. Ya udah pokoknya ini adalah nama perusahaan yang meng-hire saya gitu. Teman-teman migran lain juga akan sama. Jadi visa working permit ini valid 2 tahun di bawah perusahaan ya yang sesuai dengan kontrak yang kita tanda tangani, sesuai dengan tempat kerja yang kita tempatin sekarang bekerja gitu. Oke. Jadi itu 3 dokumen penting ya untuk tinggal di Hungaria karena beberapa company mau menerima kita ketika kita punya pay card dan juga punya tax number dan address card. Nah, jadi begini, ketika kita menjadi Hongaria ya ini Hongaria sesuai ketentuan hukum ketenaga kerjaan di Hongaria. Jadi setiap orang yang mau bekerja itu harus mempunyai satu paket ini. Paspor, saya orang Indonesia, tentu paspor Indonesia, semua orang pasti. Lalu working permit, ini resident permit ya. Lalu ini social tax security. Dan ini address card, ini yang lama, yang baru sekarang udah nggak pakai kayak gini, pakainya barcode mah, yang baru. Ya ini tak simpen lah buat kenang-kenangan, gitu aja. Siapa tahu nanti perlu contoh, oh yang lama seperti apa, tapi memang seperti inilah address card. Jadi buat teman-teman yang punya kertas kayak gini, tolong dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Karena walaupun bentuknya seperti ini, kalau kalian tidak bisa ketika ada pemeriksaan atau random check waktu jalan-jalan tidak bisa menunjukkan ini ya bisa penalti, bisa denda, bisa yang jelas ada sanksi. Sanksi terburuknya apa? Deportase, dipulangkan juga karena kamu tinggal di mana nggak jelas. Karena siapa ini penting ya, ini kan penting. Support ya. Iya, kalau di Hungaria itu jangan sampai homeless. Imigrasi nggak tahu kan alamatmu karena kamu nggak bisa kasih bukti gitu. Iya betul. Alamat ini sangat penting. Nah, ini sangat penting. Kalau untuk orang lokal bentuknya sedikit berbeda. Kalau untuk orang lokal ada juga nih. Ada. Jadi nanti jangan salah persepsi. Warnanya pink. Warnanya pink ini address card. Jadi ini nggak bisa buat berobat ya. Yang bisa buat berobat hanya yang biru ini aja. Ini. Kalau yang pink ini hanya alamat. Ini kalau teman-teman menikah dengan orang sini bisa dapat seperti ini. Misalnya menikah dengan orang lokal gitu secara resmi, ya, pokoknya prosedural ya. Dukcapil lah, ini kan tertulis di negara Hungaria. Iya, itu mereka bisa mendapatkan ini. Itu. Tapi saya gak menyarankan untuk buru-buru menikah ya. Kalau kalian tujuannya kerja di sini ya kerja dulu, nabung dulu. Nah, itu.
Ini untuk dokumen dasar sangat basic, basic sekali. Nah, kalau punya ini kita kerja aman karena artinya kita kan wajib pajak, gitu. Nah, Dokumen-dokumen tadi sudah selesai. Jadi nanti kita akan, ini udah 15 menit, kita akan masuk ke part 2 nanti ya Mas ya, terkait pajak, berapa yang harus dibayarkan, terus ketentuan-ketentuan di Hongaria terkait pekerja itu bagaimana. Oke, lanjut ke part 2.